Ahmad memang pantas menerima pujian setelah hat-trick-nya, membantu Manchester United comeback meraih kemenangan melawan Southampton. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, memberikan banyak pujian khususnya kepada dua rekan setimnya setelah kemenangan melawan Southampton. Dua pemain masuk lapangan setelah Ahmad menyamakan kedudukan pada menit ke-82. Christian Eriksen menggantikan Noussair Mazraoui pada saat yang sama ketika Harry Maguire masuk menggantikan Leny Yoro sebagai pergantian keempat dan kelima MU pada malam itu. 8 menit kemudian, dengan sentuhan ke-8 dan terakhirnya dalam pertandingan tersebut, pemain internasional Denmark tersebut melepaskan bola melambung melewati pertahanan Saints ke jalur Ahmad, yang melepaskan tendangan voli yang terbukti menjadi gol kemenangan melewati Aaron Ramsdale. Itulah pertama kalinya mereka bekerja sama untuk mencetak gol. Ahmad kemudian mencetak gol ketiganya dan United untuk melengkapi hat-trick senior pertamanya. Setelah peluit panjang berbunyi, Fernandes membagikan unggahan Instagram klub yang memperlihatkan Ahmad memegang bola pertandingan di bawah lengannya dan penghargaan pemain terbaik pertandingan di tangannya di Instagram Story miliknya. Keterangan unggahan tersebut berbunyi United DNA, sementara kata "e-hero" telah ditambahkan ke foto tersebut. Fernandes mengatakan "Bravo Piccolo" di story-nya, menandai Ahmad di unggahan tersebut. Piccolo adalah seruling berukuran setengah. Dinamai menurut kata Italia yang berarti kecil. Setelah memberi selamat kepada Ahmad, Fernandes mengalihkan perhatiannya ke Eriksen dengan berkata, "Asis yang indah," menambahkan emoji wajah tersenyum dengan mata berbentuk hati. "Sentuhan ajaib," dengan emoji topi tinggi. Pemain asal Denmark itu membalas pesan tersebut dengan membagikan ulang unggahan tersebut di story miliknya. Ia kemudian membagikan foto dirinya dan Ahmad yang berpelukan untuk merayakan kemenangan. Marcus Rashford terus dikaitkan dengan pintu keluar pada bulan Januari, dan Borussia Dortmund telah meningkatkan upaya mereka untuk mendapatkan penyerang tersebut. Borussia Dortmund bertekad untuk mendapatkan Marcus Rashford dengan status pinjaman setelah mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan pemain buangan Manchester United tersebut pada hari Kamis. Rashford, sekali lagi, tidak dimasukkan dalam skuad saat Setan Merah mengalahkan Southampton dengan masa depannya di bawah asuhan Ruben Amorim yang tampak semakin suram. Ia tidak terlibat sejak awal Desember dan harus mencari jalan keluar sebagai hasilnya. Dortmund termasuk di antara yang diidentifikasi dan sangat ingin memilikinya selama sisa musim ini. Saudaranya dan perwakilannya juga telah mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan AC Milan dan Barcelona. Mantan bos United, Erik ten Hag, yang dipecat beberapa bulan lalu, telah bekerja sebagai pelatih bayangan di Dortmund dengan tekanan yang meningkat pada manajer mereka, Nuri Sahin, setelah beberapa kekalahan. Di bawah Ten Hag, Rashford menikmati musim terbaiknya, mencetak 30 gol. Sky Germany melaporkan bahwa Ten Hag diketahui memiliki hubungan yang sangat baik dengan penasihat Dortmund dan mantan kapten Matthias Sammer. Berada di posisi ke-10 dan baru saja menjual Donyell Malen ke Aston Villa, semakin meningkatkan kebutuhan mereka untuk mendapatkan rekrutan di lini serang. Potensi kepergian Rashford langsung diantisipasi Manchester United. Bersama Bayern Munich, kedua klub bersaing untuk mendapatkan penyerang Bundesliga yang berasal dari Inggris, Jamie Gittens. Pemain berusia 20 tahun itu adalah pemain Inggris terbaru yang menjadi bintang dalam seragam hitam dan kuning Dortmund, mengikuti jejak Jadon Sancho dan Jude Bellingham. Gittens sebelumnya pernah bermain di Akademi Reading, Chelsea, dan Man City sebelum memulai babak baru di Jerman pada tahun 2020. Pemain berkaki kanan yang bermain di sisi kiri ini telah menikmati musim yang luar biasa musim ini, mencetak 11 gol dan 5 assist dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Yang lebih mengesankan adalah fakta bahwa
4 dari gol tersebut tercipta di Liga Champions. Namun, performa buruk Dortmund di liga domestik telah membahayakan partisipasi mereka di UCL tahun depan. Kegagalan lolos ke Liga Champions tahun depan hampir pasti akan mengakibatkan Gittens dijual. Gittens telah dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Premier lainnya termasuk Tottenham, Liverpool, dan Arsenal. Namun menurut Sky Germany, pesaing terberat MU untuk mendapatkan tanda tangan Gittens adalah Bayern Munich. Berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk Gittens tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Namun mengingat penampilannya yang luar biasa musim ini, usianya yang masih muda, 20 tahun, dan fakta bahwa ia dikontrak hingga 2028. Dortmund tentu tidak akan menjualnya dengan harga murah. Ruben Amorim telah mengidentifikasi bintang Wolves, Ryan Ait-Nouri, sebagai pemain yang disukainya untuk posisi bek sayap kiri. Itu terjadi setelah Juventus menghubungi MU terkait peminjaman Tyrell Malacia. Fabrizio Romano sebelumnya melaporkan pada 13 Januari bahwa Malacia mendapat lampu hijau untuk meninggalkan Old Trafford. Klub Italia itu dikabarkan berencana untuk mengamankan pemain asal Belanda tersebut melalui pinjaman 6 bulan yang dapat berubah menjadi transfer permanen. Selain itu, Juventus siap menanggung sebagian besar gaji Malacia sebesar 1,5 miliar rupiah per minggu selama masa pinjaman. Fabrizio Romano melalui media sosialnya mengungkapkan bahwa Malacia bisa meninggalkan United jika ada proposal yang bagus. Tawaran itu termasuk opsi pinjaman dengan klausul pembelian. Berita ini didukung oleh laporan dari Tutto Juve yang menyebut Juventus tertarik dengan pinjaman Malacia sebagai peluang di bursa transfer musim dingin. Ryan Ait-Nouri dari Wolves sekarang diincar sebagai target utama. Pemain berusia 23 tahun itu telah menunjukkan performa impresif dengan 3 gol dan 5 assist di Premier League musim ini, membuatnya dinilai sebagai pilihan yang ideal untuk mengisi posisi bek sayap kiri. Harga Ait-Nouri diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah, namun Manchester United akan berusaha mencapai kesepakatan dengan harga yang lebih rendah. MU punya pilihan lain, Nuno Mendes dan Milos Kerkez. Namun, keduanya memiliki bandrol jauh di atas Ait-Nouri. MU telah memutuskan untuk meminjamkan striker muda untuk kedua kalinya. Penyerang Manchester United, Joe Hugill, akan bergabung dengan Carlisle United dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain berusia 21 tahun itu menghabiskan paruh pertama musim ini bersama klub Ligue 1, Wigan Athletic dan kini akan turun divisi untuk mencari waktu bermain yang lebih reguler. Hugill mencetak 5 gol dalam 18 penampilan selama waktunya di Wigan dan menjadi pemain inti dalam 6 pertandingan pertama mereka musim ini sebelum waktu bermainnya dikurangi secara signifikan. United memilih untuk memanfaatkan opsi mereka untuk memanggil kembali penyerang muda itu awal bulan ini dengan tujuan untuk meminjamkannya lagi ke tim yang lebih rendah di piramida sepak bola Inggris. Ia kini akan bergabung dengan tim yang berada di posisi terbawah Liga 2, 7 poin dari zona aman. Hugill seharusnya diberi banyak kesempatan untuk menjadi bintang bagi Carlisle di sisa musim ini dan siap untuk terlibat dalam pertarungan sengit menghindari degradasi sejak awal. Hugill akan menjadi pemain pinjaman United kedua yang keluar bulan ini setelah Ethan Ennis bergabung dengan Doncaster Rovers. Sementara klub memprioritaskan keluarnya Dan Gore dan Harry Amas bulan ini. Satu pemain lagi yang pindah adalah Ethan Williams, yang telah bergabung dengan Cheltenham Town dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Penyerang muda Manchester United ini mencetak gol kemenangan untuk tim U18. Di final Liga Nasional bulan Mei lalu di Stamford Bridge, setelah memainkan peran kunci dalam 3 trofi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi grup tersebut.